Bagaimana lokasi investasi seandainya Anda memiliki uang 1 miliar rupiah? Apakah Anda akan menggunakan seluruh modalnya untuk beli saham, atau mungkin seluruhnya untuk beli properti, atau malah dibagi ke beberapa produk investasi? Yuk kita bahas lebih detail. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Banyak orang bertanya, investasi apa yang paling bagus? Investasi apa yang dapat menghasilkan keuntungan 10% per tahun atau bahkan lebih? Kali ini saya ingin bercerita satu konsep investasi yang namanya membangun portofolio investasi. Artinya, Anda tidak berinvestasi hanya satu produk investasi, tapi membagi atau mengalokasikan ke beberapa produk investasi. Seperti apa? Contohnya gini, yuk kita bahas. Ada orang bijak yang mengatakan jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau satu pecah atau jatuh, semuanya pecah. Prinsip yang sama juga berlaku nih dalam investasi kita. Namanya adalah diversifikasi investasi atau orang-orang sebutnya alokasi aset. Dalam bahasa Inggris, asset allocation. Nah, bagaimana nih penerapannya dalam investasi? Misal, Anda memiliki uang 1 miliar rupiah, maka Anda dapat membagi investasinya menjadi 3 jenis. Anda membeli 300 juta reksadana pasar uang, yang isinya deposito. Dan Anda membeli 350 juta saham, dan sisanya 350 juta Anda beli obligasi atau surat utang negara Indonesia. Sampai sini sudah dapat konsep diversifikasinya? Kalau sudah dapat konsepnya, boleh kasih like-nya dulu. Terima kasih. Konsep diversifikasi investasi itu tujuannya untuk mengurangi risiko, sembari kita meningkatkan keuntungan. Coba bandingkan dua opsi berikut ini. Opsi 1, Anda membeli saham sejumlah 1 miliar. Opsi 2, Anda bagi, membeli 350 juta saham, 350 juta obligasi atau surat utang pemerintah, dan sisanya 300 juta itu beli reksadana pasar uang. Nah, mana yang lebih gede risikonya? Tentu saja dong yang opsi 1. Kenapa? Seandainya pasar sahamnya sedang hancur, maka seluruh modalnya bisa hilang. Berbicara mengenai risiko investasi, terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko investasi yang sistematis atau systematic risk, dan risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Risiko investasi yang sistematis itu biasanya terjadi karena faktor-faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya apa? Kenaikan suku bunga, risiko nilai tukar mata uang, ya tiba-tiba dolar naik, perang, dan lain sebagainya. Nah, risiko investasi yang sistematis itu apa? Risiko yang terjadi karena pemilihan produk investasi. Contohnya apa? Risiko likuiditas, risiko reinvestasi, risiko finansial, dan lain sebagainya. Nah, risiko investasi atau kita sebutnya itu total risk, itu terdiri dari risiko sistematis ditambah dengan risiko yang tidak sistematis. Risiko yang sistematis atau systematic risk itu ya emang sudah kita harus serap gitu sebagai investor, yaitu namanya invest, ya kita ada risiko itu. Dan investor dapat melakukan manajemen risiko unsystematis atau unsystematic risk dengan melakukan yang namanya diversifikasi investasi. Oke, sekarang ini produk investasi apa saja yang sudah Anda miliki? Silakan share di kolom komentar. Terima kasih. Anda dapat melakukan diversifikasi produk investasi berdasarkan beberapa kriteria nih. Yang pertama, jenis aset. Anda dapat diversifikasi berdasarkan jenis aset. Contoh, ada yang namanya real asset, ya punya properti, punya bisnis, punya waralaba, punya barang-barang koleksi, luxury items, dan lain sebagainya. Yang kedua, paper asset. Contohnya apa? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan lain sebagainya. Yang kedua, diversifikasi berdasarkan kelas asetnya atau aset kelasnya. Anda dapat membagi investasi misal di paper asset nih ya, menjadi ke beberapa kelas. Ada saham, yang artinya itu kepemilikan sebuah perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kedua, punya obligasi, itu surat utang, baik itu yang punya pemerintah atau juga yang perusahaan. Ada yang namanya reksadana, portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Ada kas atau setara kas, investasi yang untuk menjaga likuiditas dengan risiko yang minim. Misalnya apa? Deposito atau RDPU dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aset kelas properti, kepemilikan rumah, ruko, apartemen, dan lain sebagainya. Ketiga, Anda dapat melakukan diversifikasi dari industri atau sektor yang berbeda. Ya, dalam investasi kita mengenal lah ya, ada perubahan, ada rotasi sektor yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Ya, contohnya pada saat COVID kemarin, sektor kesehatan. Sekarang sektornya kemarin sempat sektor batubara dan seterusnya.
Yang keempat, periode investasinya. Pemilihan produk investasi juga perlu disesuaikan nih dengan periode investasinya kita. Misal kita bagi nih investasi jangka pendek untuk setahun, jangka menengah 2-5 tahun, yang jangkanya panjang lebih dari 5 tahun. Ya misal nih kalau jangka pendek ya beli aja reksadana pasar uang, deposito cukup. Kalau tujuan jangka menengah 2-5 tahun, ya kita bisa mempertimbangkan investasi di saham-saham defensif, obligasi negara yang ori, saving bond retail, dan lain sebagainya lah ya. Atau investasi yang sedikit ofensif, seperti reksadana pendapatan tetap, fintech lending, atau dividen saham. Untuk tujuan jangka panjang lebih dari 5 tahun, Anda dapat mempertimbangkan reksadana campuran, reksadana indeks, atau reksadana saham. Kalau ingin tahu reksadana indeks, tonton video yang ini, oke? Dan yang terakhir ada lokasi investasi. Anda juga dapat membagi risiko Anda menjadi investasi di dalam negeri, di Indonesia, dan investasi di luar negeri. Misal beli properti di luar negeri, atau beli saham luar negeri, atau mungkin obligasi luar negeri. Nah, jika Anda ingin konsultasi mengenai alokasi investasi atau diversifikasi investasi ini, silakan hubungi Wealth Advisor dari Moduit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau Anda suka dengan video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi, aman, mudah, dan terpercaya.